Bab 604 Jika kau membunuhku, kau pengkhianat. Setelah tanah leluhur ditutup, membukanya dari luar membutuhkan waktu. Namun, kepala klan putus asa, sedemikian rupa sehingga matanya benar-benar merah. Tetua klan, katanya dengan keras, beri aku bantuan. Yang tidak berbakti itu harus mati. Petik 2. Beberapa tetua klan dari garis keturunan langsung terbang ke depan untuk membantu secara paksa membuka gerbang batu. Namun, para penatua lainnya ragu-ragu, terutama kakek dari Hall of Justice. Marah, Nyonya Kai menjerit, jika Anda berani berdiri diam, dan kier saya terluka dengan cara apapun, maka saya tidak akan membiarkan ada di antara Anda lolos. Dalam keputusasaannya, Nyonya Kai bahkan menoleh ke perwakilan dari klan Kai untuk meminta bantuan. Meskipun pria itu ragu-ragu pada awalnya, mereka berhubungan. Jadi setelah beberapa saat berlalu, dia maju untuk membantu. Namun, terlepas dari semua itu, pintu masuk tidak bergerak. Bahkan dengan bantuan Patriark Dewa, gerbang tidak akan terbuka dengan cepat. Paling-paling, itu mungkin terbuka setelah waktu yang cukup berlalu untuk membakar dupa. Suara gemuruh memenuhi klan, yang dengan cepat berubah menjadi kekacauan. Di dalam tanah leluhur, gunung itu hancur, dan mantra pembatas dihancurkan. Adapun Baiki, dia hanya sekitar setengah selesai dengan pekerjaannya pada mantra pembatas, sekarang wajahnya seperti topeng kejutan ketika dia terhuyung ke samping. Melihat dari balik bahunya, dia lihat apa yang tampak seperti badai besar, yang di dalamnya menyinari mata Bai Xiao Chun. Pemandangan mata itu menabrak Baiki sampai ke intinya. Sesuatu seperti indera surgawi menembus ke dalam dirinya dengan kecepatan seperti kilat, memprovokasi jeritan darinya ketika rasa takut dan ketidakpercayaan mengisi hatinya. Yang paling mengkhawatirkan dari semuanya adalah bagaimana Baiki tiba-tiba terasa seperti serangga, seolah mata itu bisa menentukan hidup atau mati dengan satu pikiran. Mustahil, ini tidak mungkin terjadi. Baiki tidak pernah merasa lebih takut untuk hidupnya sendiri. Dia gemetar, setiap inci dari daging, darah, dan tulangnya berteriak ketakutan. Dia segera meninggalkan mantra pembatas yang telah dia ungkapkan, dan mulai melarikan diri. Jika aku bertahan cukup lama, pikirnya, ayah pasti akan datang menyelamatkan aku. Namun, segera setelah dia berbalik untuk melarikan diri, Bai Xiao Chun terkekeh dalam badai. Kenapa kamu tidak menjatuhkan mantra restriktif itu? Izinkan saya untuk membantu Anda. Semua anggota Bai Clan memandang dengan jantung berdebar saat Bai Xiao Chun mengambil langkah maju. Awalnya, ia telah sepenuhnya 9,000 meter dari Baiki. Namun, jarak itu tidak menyebabkan jeda bagi Bai Xiao Chun. Dia seperti dewa surgawi, dengan satu langkah mendorongnya 900 meter di depan, meninggalkan bayangan yang membuatnya tampak seperti ada dua Bai Xiao Chun berdiri di tanah leluhur. Lebih jauh lagi, niat membunuhnya begitu kuat sehingga seluruh tanah leluhur mulai bergetar, baik langit ungu maupun tanah hitam. Dia akan membunuh Baiki. Anggota klan di dalam tanah leluhur semua tercengang. Bai Lei gemetaran, menelan ketakutan, wajahnya pucat pasi. Adapun wanita muda kelima, dia memandang diam-diam, tetapi dengan mata yang bersinar cerah. Di luar tanah leluhur, niat membunuh mengejutkan Bai Xiao Chun, dan rasa takut Baiki, menyebabkan semua orang mulai berteriak dengan khawatir. Di luar tanah leluhur, niat membunuh mengejutkan Bai Xiao Chun, dan rasa takut Baiki, menyebabkan semua orang mulai berteriak dengan khawatir. Baiki dalam bahaya, surga, apakah Bai Hao benar-benar akan pergi sejauh membunuhnya? Petik 2, bukan hanya anggota klan biasa yang terkejut. Para tetua klan memiliki ekspresi yang sangat serius di wajah mereka. Fakta bahwa Bai Xiao Chun telah mengambil semua benda ajaib dan nasib baik lainnya di tanah leluhur tidak terlalu penting menurut aturan klan. Tetapi jika dia benar-benar membunuh anggota klan lain di tempat terbuka, itu akan menjadi masalah yang berbeda. Pengamat objektif manapun dapat mengetahui seberapa tidak adil situasinya. Setelah semua, jika perannya terbalik dan Baiki mengejar Bai Hao untuk membunuhnya, para tetua klan kemungkinan akan mengerutkan kening, tetapi tidak akan menganggap situasinya serius. Tetapi sekarang, segalanya berbeda. Baiki telah dipilih oleh Patriark untuk menang di tanah leluhur. Peningkatan tiba-tiba Bai Hao menjadi terkenal benar-benar tak terduga, dan tidak ada cara mereka bisa langsung mengabaikan pentingnya Baiki. Bahkan Grand Elder dari Hall of Justice tidak bisa duduk diam pada saat ini. Dia juga melangkah maju untuk membantu membuka gerbang batu. Namun, semua tetua klan lainnya memikirkan hal-hal dengan cara yang berbeda dari orang-orang dari garis keturunan langsung. Bai Hao jelas memiliki bakat laten yang luar biasa, dan fakta bahwa ia telah menyembunyikannya selama ini membuktikan bahwa ia benar-benar dipilih oleh klan. Dengan demikian, mereka tidak bisa hanya menonton ketika dia melakukan sesuatu yang tidak dapat dimaafkan. Bai Hao, jangan lakukan sesuatu yang akan Anda sesali, pikir Grand Elder dari Hall of Justice. Tunggu saja sampai kamu keluar dari sana, dan aku akan menangani semuanya untukmu. Dia tahu bahwa jika Bai Hao membunuh Baiki, terutama dalam situasi seperti ini, maka dia akan merusak hubungannya dengan klan secara permanen. Membunuh Baiki pada dasarnya akan menjadi tindakan pemberontakan terhadap klan. Saat tetua klan mulai beraksi, utusan dari Giant Ghost City melihat gambar Bai Xiao Chun di layar dengan mata yang bersinar.
Saat tetua klan mulai beraksi, utusan dari Giant Ghost City melihat gambar Bai Xiaochun di layar dengan mata yang bersinar. Melihat Bai Xiaochun melangkah menuju Bai Qi menyebabkan kepala klan menjadi lebih gila. Sambil melemparkan kepalanya ke belakang, dia meraung, berani-beraninya kau yang tidak berbakti. Kemudian dia menyerang gerbang dengan kekuatan baru. Tetap di tanganmu, dasar brengsek. Nyonya Kai menjerit nyaring, gemetar karena kegilaan, rambutnya tergerai berantakan. Itu hampir seolah-olah, meskipun berada di luar tanah leluhur, dia bisa merasakan tingkat intens niat membunuh Bai Xiaochun. Setelah melangkah 900 meter, Bai Xiaochun memandang dari balik bahunya ke tempat yang tinggi di langit di mana garis samar pintu batu terlihat. Seolah-olah dia bisa merasakan tatapan marah dari kepala klan, Nyonya Kai, dan anggota lain dari garis keturunan langsung. Akhirnya menjadi gelisah, ya, katanya sambil tertawa dingin. Berdasarkan pusaran yang terbentuk di atas, dia tidak perlu menganalisis situasi sama sekali untuk menyadari bahwa mereka mencoba membuka tanah leluhur dari luar. Aku ingin tahu apakah Patriark Dewa itu akan melakukan sesuatu. Tanda tanya, pikirnya, matanya berkedip-kedip. Tetapi sekarang bukan saatnya untuk merenungkan situasi. Melihat kembali Bai Qi, niat membunuhnya melonjak, dan dia mengambil langkah kedua. Pada titik ini, seluruh dunia berguncang keras seolah-olah raksasa telah menginjakan kakinya. Udara berdesir dan terdistorsi saat semuanya melambat dari perspektif Bai Xiaochun. Langkah kedua mendorongnya lebih jauh dari langkah pertama, total 100 meter. Segala sesuatu di sekitarnya bergetar hebat saat dia bergerak dengan kecepatan menyilaukan. Pada titik ini, dia hanya sekitar 6,000 meter jauhnya dari Bai Qi, yang tiba-tiba menjerit, para tetua klan semua bisa melihatmu, Bai Hao. Beraninya kau berpikir untuk membunuhku. Petik 2. Bai Qi sangat takut, dia bahkan tidak bisa berpikir jernih. Meskipun langkah kedua Bai Xiaochun telah diambil dengan santai, kecepatan yang ditampilkan sangat menakutkan sehingga Bai Qi jelas tidak bisa melarikan diri. Sensasi krisis mematikan yang dia rasakan seperti banjir bandang yang menyebabkan jiwanya bergetar. Di luar tanah leluhur, jiwa-jiwa kepala klan dan Nyonya Kai sama berguncang, dan dengan putus asa mereka menyaksikan Bai Xiaochun melaju kencang menuju Bai Qi. Sensasi krisis mematikan yang dia rasakan seperti banjir bandang yang menyebabkan jiwanya bergetar. Di luar tanah leluhur, jiwa-jiwa kepala klan dan Nyonya Kai sama berguncang, dan dengan putus asa mereka menyaksikan Bai Xiaochun melaju kencang menuju Bai Qi. Terlepas dari apa yang mereka lakukan, tanah leluhur membutuhkan waktu untuk membuka, dan jelas mereka tidak punya cukup untuk masuk dan menyelamatkan Bai Qi. Mata benar-benar merah, Nyonya Kai berteriak, kamu akan mati kesakitan, Bai Hao. Dada kepala klan sakit karena rasa takut, dan ekspresinya sangat suram. Prospek melihat putranya sendiri terbunuh di depannya telah membuatnya menjadi gila. Dan tentu saja, dia tidak bisa melupakan fakta bahwa Bai Hao juga darah dan dagingnya sendiri. Semua anggota klan terengah-engah kaget ketika mereka melihat layar di gerbang batu, dan gambar Bai Hao turun pada Bai Qi seperti semacam setan abadi. Menjentikkan lengan bajunya, Bai Xiaochun mengambil langkah ketiga, langkah yang mendorongnya dengan kecepatan seperti kilat yang jauh melampaui gerakannya sebelumnya. Itu hampir seperti teleportasi, sebuah gerakan yang orang bahkan tidak bisa lacak dengan mata mereka saat dia bergerak 6,000 meter dalam sekejap mata. Dia sekarang tepat di depan Bai Qi, energinya melonjak, serangkaian ledakan sonik bergema di belakangnya. Bai Qi merasa seperti bola kapas yang menghadap angin topan, dia tidak mampu melakukan apapun, dan merasa putus asa. Langkah pertama, 900 meter. Langkah kedua, 100 meter. Langkah ketiga, 6,000 meter. Kecepatan yang dipamerkan di sini sangat sulit dipercaya sehingga anggota Bai Clan yang menonton merasa seperti hati mereka dihancurkan oleh gelombang pasang sok. Sebagian besar dari mereka bahkan tidak bisa bernapas. Bai Qi menatap Bai Xiaochun, terengah-engah, layu di bawah tekanan yang dihadapinya. Takut dari benaknya, dia menjerit, aku saudaramu, Bai Hao. Jika kamu berani membunuhku, kamu akan menjadi pengkhianat bagi klan. Petik 2. Ketika Bai Xiaochun menjawabnya, itu dengan suara sedingin guntur musim dingin. Ya, terus. Bab 605, ditakuti oleh telapak tangan. Kata-kata Bai Xiaochun bergema, mengguncang segala sesuatu di tanah leluhur. Di langit terbentuk pusaran besar yang hampir seperti mewakili amarah surga. Gunung leluhur itu bergetar hebat dengan bebatuan dan puing berjatuhan di mana-mana. Adapun anggota klan yang masih berdiri di gunung, mereka sangat terkejut, mereka bahkan tidak bisa berpikir jernih, dan hanya menonton acara bermain dengan rahang mereka terbuka lebar. Ini adalah kasus saudara yang saling bunuh. Satu adalah anak kilin dari klan Bai, yang lain adalah anak haram. Satu dulunya adalah matahari yang terik, sementara yang lain menjadi serangga. Tapi sekarang, semuanya telah berbalik. Putra kilin adalah serangga, dan putra itu adalah matahari yang terik. Meskipun Bai Xiaochun tidak terlalu tinggi, saat dia berdiri di depan Bai Qi, dia tampaknya menghapus langit ungu, dan membuat matahari merah di atas menjadi gelap.
Melihat satu orang yang melampaui langit dan menghalangi matahari menciptakan sebuah gambar yang menyebabkan anggota pengamat Baiklan berpindah ke kejutan lebih lanjut. Para anggota garis keturunan langsung dan garis keturunan tambahan begitu terkejut sehingga mereka lupa untuk bernapas dan pikiran mereka terpana. Kulit kepala Bailey kesemutan sangat keras hingga rasanya seperti meledak dan mata wanita muda kelima kosong karena takjub. Apa yang dilakukan Bai Xiaochun saat ini adalah sesuatu yang mereka tidak akan pernah bisa lupakan selama sisa hidup mereka. Tidak peduli berapa tahun telah berlalu, mereka tidak akan pernah mampu menghapus ingatan ini. Jangan memaksakan hal terlalu jauh, Bai Hao. Keputusasaan di mata Bai Qi telah mencapai tingkat yang tak terlukiskan, dan dia tampaknya lumpuh. Dia ingin membalas tetapi tekanan yang membebaninya dari Bai Xiaochun membuatnya tidak mungkin. Itu seperti menghadapi angin topan dengan kekuatan epik sehingga membuatnya benar-benar tidak berdaya. Tidak masalah bahwa dia berada di lingkaran besar formasi inti. Tidak masalah bahwa dia adalah putra kilin dari klan Bai. Berdiri di depan Bai Xiaochun seperti berdiri ketakutan di gerbang dunia bawah. Mengambil langkah mundur, Bai Qi berteriak, "Jika kamu membunuhku, Bai Klan tidak akan pernah beristirahat sampai mereka menemukanmu. Anda tidak akan bisa menjauh dari mereka. Tidak peduli seberapa besar Willens, kamu tidak akan pernah bisa melarikan diri." Petik 2. Teror dan ketakutan mencengkeram jiwa Bai Qi, membuatnya gila ketika dia menangis. "Jangan terburu-buru, Bai Hao. Kita bisa membicarakan banyak hal. Saya Aku kakak laki-lakimu." Petik 2. "Siapa yang peduli?" kata Bai Xiaochun. Suaranya meledak seperti guntur dari surga tertinggi. Dengan itu, dia mengulurkan tangan kanannya. Gerakan yang hanya menyebabkan langit ungu dan matahari merah terdistorsi saat energinya meroket meledak melewati level sebelumnya dengan intensitas ledakan. RUMBLE. Tanah di sekitarnya bergetar hebat ketika energi besar mulai menumpuk, hampir seolah-olah seluruh tanah leluhur dihancurkan. Dan tangan untuk melakukan penghancuran adalah tangan yang baru saja diraih oleh Bai Xiaochun. Semua orang di gunung itu tuli, dan mata mereka menjadi kosong. Tidak ada jiwa dan pikiran yang bisa terpengaruh oleh tangan itu. Bukan hanya mereka yang terpengaruh. Para anggota klan di luar gerbang batu semuanya tercengang, dan Nyonya Kai berteriak-teriak. "Tetap di tanganmu, Bai Hao. Tetap di tanganmu, Bai Hao." Para tetua klan terguncang kaget, aura mereka diguncang oleh melihat Bai Hao mengangkat tangannya ke arah Bai Qi yang berwajah pucat berteriak. Semua orang di klan sama terkejutnya. Semua mata, semua aliran akal surgawi, terfokus pada layar, dan gambar Bai Xiaochun. Apakah itu benar-benar Bai Hao? Tanda tanya. Petik 2. Telapak tangan itu. Saya Petik 2. Bai Hao. Mengubah pengkhianat. Petik 2. Kepala klan menjadi gila, mengoceh dan mengamuk saat dia menghancurkan gerbang batu dan formasi mantranya. Air mata darah mengalir keluar dari sudut matanya ketika dia dipaksa untuk menonton tanpa daya ketika putranya akan dibunuh. "Aku akan mengulitimu hidup-hidup, Bai Hao," pekiknya. Pada saat ini, dia bukan lagi kepala klan, melainkan seorang ayah. Namun, terlepas dari segalanya, dia tidak bisa melupakan bahwa dia bukan hanya ayah Bai Qi, dia ayah Bai Hao juga. Saat Bai Klan terguncang karena shock, sesuatu yang lain terjadi di ruang tersembunyi di katakombe di bawah klan. Di dalam ruang rahasia itu, 7 lilin setebal pergelangan tangan tersebar dalam lingkaran, dan terbakar dengan api hijau. Di tengah-tengah lingkaran lilin, seorang lelaki tua yang keriput duduk bersila dalam meditasi. Dia sedikit lebih dari kulit dan tulang, dengan kepala yang hampir tidak berambut, dan tampak seperti baru saja merangkak keluar dari kubur. Di tengah-tengah lingkaran lilin, seorang lelaki tua yang keriput duduk bersila dalam meditasi. Dia sedikit lebih dari kulit dan tulang, dengan kepala yang hampir tidak berambut, dan tampak seperti baru saja merangkak keluar dari kubur. Tiba-tiba, mata lelaki tua itu terbuka, dan mulai bersinar dengan cahaya matahari dan bulan. Itu adalah cahaya yang menindas yang, jika ada yang bisa melihatnya, akan segera membuat mereka melupakan segalanya kecuali mata pria itu. Pria tua itu perlahan-lahan mendongak dan visinya melewati bumi dan tanah sampai dia bisa melihat Bai Qi dan Bai Xiaochun di layar di gerbang batu. Orang tua itu bahkan tidak repot-repot menatap Bai Qi dengan cermat. Sebaliknya, matanya mulai fokus pada Bai Xiaochun. Suaranya terdengar seperti tulang yang bergesekan dengan tulang ketika dia bergumam, dengan bakat terpendam seperti itu. Dan aura itu. Dia jauh lebih cocok daripada Bai Qi untuk menjadi inkarnasi berikutnya. Petik 2. Sementara itu, di tanah leluhur, energi Bai Xiaochun yang menjulang memenuhi seluruh langit dan bumi, menjadikannya fokus penuh dari semua perhatian. Meskipun tangannya tidak besar secara fisik, tampaknya cukup kuat untuk menghapus segala yang ada. Itu sangat kuat sehingga bisa menghancurkan matahari dan bulan, membelah gunung leluhur, dan menghancurkan semua negeri. Saat Bai Qi menyaksikan tangan itu terangkat, seolah-olah langit ungu menghilang, dan matahari merah menghilang. Untuk Bai Qi, tangan Bai Xiaochun menjadi kehendak langit, dan satu-satunya hal yang ada di seluruh tanah leluhur.
Bagi Baiki, tangan itu menjadi representasi kematian itu sendiri. Matanya terasa seperti akan meledak dan darahnya bahkan tidak mampu menembus nadinya. Jangan bilang kau akan mengubah pengkhianat melawan klan Bai Hao. Dia tahu bahwa di luar, ayah dan ibunya melakukan segala yang mereka bisa untuk mendobrak masuk dan menyelamatkannya. Dia juga tahu bahwa ratusan anggota klan di gunung semua menatapnya. Dia tahu bahwa di luar, ayah dan ibunya melakukan segala yang mereka bisa untuk mendobrak masuk dan menyelamatkannya. Dia juga tahu bahwa ratusan anggota klan di gunung semua menatapnya. Tapi, tidak ada yang penting. Dia dipenuhi dengan kesadaran yang mengerikan bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkannya dari surga atau bumi. Hampir segera setelah Baiki menyebutkan pengkhianat berubah, suara Bai Xiaochun bisa didengar, merespons dengan volume yang menghancurkan yang menyebabkan udara itu sendiri bergetar. Jadi bagaimana jika aku menjadi pengkhianat? Saat kata-kata itu bergema, indera Baiki menyatu pada satu hal. Seolah-olah semua cahaya, semua energi, dan segala sesuatu di tanah leluhur telah lenyap, dan seluruh dunia terdiri dari satu telapak tangan. Lalu, telapak tangan turun. Tidak, Baiki menjerit histeris. Dia tidak mau mati, dan jelas tidak mau mati oleh tangan Bai Hao. Matanya memerah, rambutnya berantakan, dan pikirannya dicekam oleh kegilaan. Tanpa ragu-ragu, dia melampaui basis budidayanya, menggunakan setiap keping energi yang bisa dia temukan, dan lebih lagi, melakukan gerakan mantra dua tangan yang menyebabkan kekuatan jiwa berkecamuk dalam dirinya. Kemudian, dia mendorong dengan kedua tangannya untuk melawan Bai Xiaochun. Namun, perlawanan seperti itu seperti belalang yang mencoba menghentikan kereta perang. Telapak tangan yang turun padanya didukung oleh kekuatan dari semua langit dan bumi, dan bisa menghancurkan apapun di jalurnya semudah menghancurkan gulma kering. Telapak tangan mendarat di kepala Baiki, menghancurkan semua perlawanan. Suara retak bisa terdengar ketika tubuhnya mulai berantakan, sepenuhnya dan benar-benar tidak mampu menahan ledakan telapak tangan itu. Bab 606, mengumpulkan jiwa dewa. Aku menolak untuk menerima ini. Bagaimana mungkin Anda bisa membandingkan dengan saya, Bai Hao? Sejak kami masih anak-anak, saya adalah yang terkuat, saya yang paling penting, dan saya memiliki basis kultivasi tertinggi. Saya menolak untuk menerima ini. Teriakan Baiki adalah salah satu keputusasaan, teriakan paling liar dan mengoceh yang pernah keluar dari bibirnya sepanjang hidupnya. Itu hanya berlangsung sesaat, cahaya terang bersinar yang terputus beberapa saat kemudian dalam kehancuran. Suara gemuruh memenuhi langit tanah leluhur ketika telapak Bai Xiaochun yang menghancurkan semuanya melakukan kontak dengan Baiki, menghilangkan semua kemampuan surgawi dan teknik magisnya. Baiki seperti kepingan salju yang dilanda badai api, dan benar-benar tidak mampu memberikan bahkan sedikit pun perlawanan. Dia berada di lingkaran besar formasi inti, hanya sedikit di bawah Bai Xiaochun dalam hal level. Namun, dia tidak bisa membandingkan sama sekali. Lagi pula orang yang menginginkannya mati sebenarnya bukan Bai Hao, itu adalah orang yang seharusnya tidak pernah diprovokasi. Bai Xiaochun, itu seperti perbedaan antara langit dan bumi, membuat keduanya nyaris tak dapat dibandingkan satu sama lain. Bai Xiaochun telah mencapai pendirian Yayasan Heaven Dao, dan tahap inti emas Heaven Dao. Dia telah menyatu dengan 3 jiwa dewa, memberinya 3 klon jiwa dewa. Meskipun dia belum mencapai tingkat tertinggi dari potensinya, dia sudah cukup kuat sehingga dia mampu melarikan diri di hadapan Nyonya Merah Debu, seorang dewa. Mempertimbangkan semua itu, lingkaran besar formasi inti tidak ada artinya baginya. Tidak ada yang bisa dilakukan Baiki tentang itu, dan oleh karena itu, fakta bahwa dia menolak untuk menerima situasi itu kebanyakan hanya lelucon. Suara gemuruh bergema saat kemampuan surgawi dan teknik magisnya hancur. Kemudian retakan menyebar dari tangannya ke lengannya, yang kemudian meletus dengan darah dan menghancurkan daging. Tulang-tulangnya robek berkeping-keping, dan kakinya lenyap seakan-akan dimakan oleh penggiling daging. Bahkan ketika rasa sakit dan keputusasaan mengisinya, tangan Bai Xiaochun menyelesaikan gerakannya. Darah menyembur keluar dari mulut Baiki saat dadanya ambruk. Kepala, leher, dan semua bagian tubuhnya yang tersisa menghilang. Dia telah sepenuhnya dan benar-benar diberantas. Di bawah kekuatan yang menghancurkan dari serangan telapak tangan itu, dia dihancurkan seperti rumput liar, bahkan dengan jiwa dan intinya hancur total. Semua orang di gunung leluhur dibiarkan terpana, termasuk Bai Lei dan wanita muda kelima. Anggota garis keturunan langsung dan garis keturunan tambahan sama-sama terperangah. Pikiran mereka berputar dan tubuh mereka gemetar ketika mereka menyaksikan Baiki berubah menjadi percikan darah yang mengambang di udara seperti kelopak bunga. Begitu kagetnya para anggota klan Bai sehingga mereka lupa bernapas. Mereka bahkan lupa berteriak kaget. Adapun semua orang di luar tanah leluhur, mereka sama-sama takjub, tetapi karena mereka tidak hadir secara fisik untuk apa yang telah terjadi, mereka mulai pulih lebih cepat. Segera teriakan keterkejutan bisa didengar oleh gerbang batu. Dia benar-benar membunuh Baiki. Petik 2, itu adalah Baiki, dia adalah putra kilin dari klan kami. Petik 2, surga, apa yang baru saja terjadi? Apakah itu benar-benar Bai Hao?
Petik 2. Kebanyakan orang yang hadir tidak berani mempercayai adegan tak percaya yang baru saja mereka saksikan itu nyata. Seolah-olah semua orang di luar tanah leluhur telah disambar petir. Semua kulit kepala kesemutan hebat. Dari saat Baiklan telah didirikan sampai sekarang, tidak ada yang seperti ini pernah terjadi. Banyak orang melesat berdiri, termasuk perwakilan dari dua klan besar lainnya. Adapun utusan dari Giant Ghost City, untuk secara pribadi menyaksikan apa yang baru saja terjadi menyebabkan ekspresinya berkedip dengan makna mendalam. Banyak orang melesat berdiri, termasuk perwakilan dari dua klan besar lainnya. Adapun utusan dari Giant Ghost City, untuk secara pribadi menyaksikan apa yang baru saja terjadi menyebabkan ekspresinya berkedip dengan makna mendalam. Terlepas dari kenyataan bahwa semua orang bisa menebak apa yang akan terjadi. Untuk benar-benar melihat Baiki terbunuh membuat mereka benar-benar terpesona. Kepala klan tampak hampir benar-benar gila ketika dia melemparkan kepalanya ke belakang dan meraung, "Bai Hao, jika aku tidak membunuhmu, maka aku tidak layak hidup." Petik 2. Seluruh tubuhnya gemetar. Tangannya gemetaran, dan matanya merah padam saat dia menangis. Dia baru saja menyaksikan putranya sendiri terbunuh, putra kilin dari klan, dan seluruh masa depannya. Sekarang, semua itu tidak ada lagi. Darah yang berhamburan membuat kepala klan menjadi sangat gila. Dia tidak menahan apapun saat dia memukul pintu gerbang batu dengan harapan membukanya. Namun, mantra pembatasnya kuat dan tidak bisa dibuka dalam waktu singkat. Tetua klan terengah-engah, pikiran mereka hanya mampu memproses apa yang baru saja terjadi. Bahkan Grand Elder dari Hall of Justice sangat terguncang, matanya berkilau karena ratapan. Namun, tidak ada seorang pun, bahkan kepala klan, yang didorong ke tingkat kegilaan yang sama seperti Nyonya Kai. "Bai Hao, kau brengsek, kau akan mati kesakitan. Saya akan membunuh kamu. Membunuhmu, Kier, oh Kier saya. Ini tidak mungkin terjadi. Itu tidak nyata, Bai Hao." Dia terdengar seperti binatang buas yang berteriak kegilaan, dan tampak seperti hantu jahat saat dia berdiri di sana dengan gemetaran. "Bai Hao, kau brengsek, kau akan mati kesakitan. Saya akan membunuh kamu. Membunuhmu, Kier, oh Kier saya. Ini tidak mungkin terjadi. Itu tidak nyata, Bai Hao." Dia terdengar seperti binatang buas yang berteriak kegilaan, dan tampak seperti hantu jahat saat dia berdiri di sana dengan gemetaran. Meskipun Bai Xiaochun tidak bisa melihat apa yang terjadi di luar, dia bisa membayangkan bagaimana kematian Bai Qi akan mengguncang Bai Clan ke tingkat tertinggi. Pada saat ini, Bai Xiaochun tampak benar-benar diliputi oleh niat membunuh, tetapi kenyataannya adalah bahwa hatinya sudah berdebar kencang karena kecemasan. Namun, sekarang bukan saatnya untuk diliputi kegugupan. Menekan rasa takutnya yang tersisa, dia fokus pada tugas utama yang ada, membeli waktu untuk keluar dari Bai Clan. Dia mengambil napas dalam-dalam, dan sekali lagi energinya melonjak. Tanpa ragu sedikit pun, dia melambaikan tangannya, menyebabkan tas Bai Qi untuk terbang ke dia, serta beberapa darah dan dagingnya. Kemudian Bai Xiaochun menembak ke arah mantra pembatas di puncak gunung. Mantra restriktif membutuhkan darah Bai Clan untuk dibuka, dengan tetesan darah dari Patriark Dewa, dan darah dan daging Bai Qi sendiri, itu bisa diurai dengan mudah. Ketika para pembudidaya di gunung melihat bahwa ia menggunakan darah dan daging Bai Qi sendiri untuk membuka mantra pembatas, hati mereka dipenuhi dengan kedinginan yang tak terbatas. Itu sama di luar tanah leluhur. Nyonya Kai berteriak dengan suara serak, dan kepala klan meraung dengan marah. "Aku tidak akan pernah setuju untuk hidup di bawah langit yang sama denganmu, kau yang tidak berbakti." Saat daging dan darah Bai Qi berhamburan ke formasi mantra, proses mengungkap yang Bai Qi sendiri telah mulai berlanjut dengan kecepatan yang mengejutkan. Dalam sekejap mata, mantra yang membatasi mulai memudar. Pada saat yang sama, lingkaran cahaya bercahaya yang tersisa di gunung memudar menjadi gelap. Suara retak terdengar, dan mantra pembatas garis keturunan membuka. Saat daging dan darah Bai Qi berhamburan ke formasi mantra, proses mengungkap yang Bai Qi sendiri telah mulai berlanjut dengan kecepatan yang mengejutkan. Dalam sekejap mata, mantra yang membatasi mulai memudar. Pada saat yang sama, lingkaran cahaya bercahaya yang tersisa di gunung memudar menjadi gelap. Suara retak terdengar, dan mantra pembatas garis keturunan membuka. Tanpa lingkaran cahaya dan mantra pembatas puncak gunung terbuka. Di sana, di altar adalah jiwa dewa, sangat menarik. Bahkan ketika semua orang melihat Bai Xiaochun berjalan ke altar, dia bergerak dengan cepat, dan segera di depan altar, di mana, tanpa ragu-ragu, dia menjangkau ke arah dewa-dewa, matanya berkedip-kedip dengan cahaya aneh. Banyak bayangan dari tangan kanan Bai Xiaochun bisa dilihat dan langit di atas bergemuruh keras. Dia meraih jiwa, seluruh tanah leluhur mulai bergetar. Hati Bai Xiaochun melonjak saat dia bisa merasakan fluktuasi deva dari dalam jiwa tipe bumi. Itu benar-benar jiwa dewa, gumamnya penuh semangat. Dia telah menunggu hari ini untuk waktu yang lama. Bab 607, mengira api untuk pemirsa. Deva Soul di tangan, Bai Xiaochun tidak bisa merasa lebih bersemangat.
Satu-satunya jalan yang tersedia baginya adalah tahap surga Dao Nas Chansol, dan jika dia tidak berjalan, Dao hidupnya selamanya akan berakhir. Tetapi sekarang dia memiliki 4 jiwa dewa. Yang harus dia lakukan adalah menemukan jiwa berjenis logam. Dan dia akan menyelesaikan set 5 elemen. Dengan jiwa-jiwa itu, dia bisa keluar dari panggung Gold Core. Dan menempa benda legendaris itu. Sampai sekarang, hanya surgawi di Pulau Heavenspan yang berhasil terbentuk. A Heaven Dao Nas Chansol. Setelah mencapai pendirian Yayasan Heaven Dao dan inti emas Heaven Dao, umur panjang saya meningkat secara dramatis. Mempertimbangkan betapa sulitnya untuk mencapai tahap Heaven Dao Nas Chansol, peningkatan umur panjang pastinya akan menantang surga. Segera setelah dia memiliki jiwa Deva tipe bumi, dia melemparkannya ke pagoda kristalnya yang menimbun kristal. Dia mengambil jiwa dewa, itulah yang diinginkan Bai Hao, jiwa dewa. Apa yang dia pikir dia lakukan? Dia membunuh Bai Qi, menggunakan darahnya untuk membuka mantra pembatas dan kemudian mengambil jiwa dewa. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa setelah semua itu, dia dapat menukar jiwa Deva ke klan untuk set lengkap 5 elemen jiwa binatang Deva? Petik 2. Anggota klan di luar tanah leluhur semua sangat bingung. Yang bisa mereka pikirkan adalah apa yang akan mereka lakukan jika mereka berada dalam posisi Bai Hao. Setelah membunuh Bai Qi, dia sudah dianggap pengkhianat klan. Jadi bahkan jika dia mendapat jiwa dewa, dia masih akan menghadapi murka seluruh klan. Dia sudah gila, tidak hanya dia telah berbalik menjadi pengkhianat terhadap klan, tetapi dia mencoba untuk mencuri jiwa Deva kita. Meskipun ekspresi dingin dapat terlihat di wajah semua tetua klan, mata beberapa dari garis keturunan bantu berkilauan. Belum tentu. Mungkin Bai Hao membunuh Bai Qi karena beberapa masalah pribadi di antara mereka berdua. Adapun jiwa dewa itu harus milik siapapun yang berhasil mendapatkannya. Petik 2. Betul. Jika Bai Hao menyerahkan jiwa dewa setelah ia muncul dari tanah leluhur, dan meminta 5 elemen jiwa binatang buas, itu akan membuktikan bahwa ia tidak memiliki hati yang pengkhianat. Petik 2. Pikiran yang berbeda mengalir melalui kepala anggota klan yang berbeda. Namun, jeritan Nyonya Kai semakin kuat, dan kebenciannya yang berbisa semakin meningkat. Selanjutnya, anggota klan garis keturunan langsung mulai berbicara, suara-suara dipenuhi dengan kemarahan. Dia harus mati, dia membunuh kier saya, dia benar-benar harus mati. Petik 2. Saya tidak peduli alasan apa yang Anda kemukakan, Bai Hao akan mati. Dia membunuh seseorang di tanah leluhur, yang membuktikan dia pengkhianat. Petik 2. Bahkan ketika anggota klan berteriak, kepala klan tiba-tiba berhenti memukul gerbang batu. Berputar di tempat, dia melihat sekeliling dengan tatapan ganas, membunuh niat melonjak ketika dia meraung dengan suara gemuruh yang menghancurkan semua suara lainnya. Pada otoritas saya sebagai kepala klan, saya dengan ini menyatakan bahwa Bai Hao adalah pengkhianat, dan akan dibunuh dalam tubuh dan jiwa. Namanya akan dicoret dari catatan klan sebagai peringatan bagi siapapun yang akan mengikuti jejaknya. Dinginnya kata-katanya tidak bisa lebih jelas karena ia secara resmi menggunakan kekuatannya untuk menyatakan Bai Hao pengkhianat. Sementara itu, di ruang tersembunyi di katakombe klan, leluhur tua itu duduk di tengah-tengah lingkaran lilin dengan api hijau mereka. Cahaya misterius bisa terlihat di matanya saat dia tampaknya mengabaikan semua kekacauan dan berteriak yang saat ini terjadi di klan. Pandangannya tertuju pada layar, dan Bai Xiaochun, dan matanya secara bertahap mulai bersinar dengan kegembiraan dan keserakahan. Dia adalah pilihan yang sempurna untuk inkarnasi saya selanjutnya. Dada patriark yang layu terangkat ketika dia mempertimbangkan untuk bangkit. Namun, setelah melihat 7 lilin yang mengelilinginya, dia duduk kembali. Sementara itu, kembali ke tanah leluhur, Bai Xiaochun menyingkirkan jiwa dewa dan menekan kegembiraannya. Kemudian ia membuka celah Heavenspan Dharma Eye-nya, yang memungkinkannya untuk menilai seberapa banyak kemajuan yang telah dicapai dalam membuka tanah leluhur dari luar. Sementara itu, kembali ke tanah leluhur, Bai Xiaochun menyingkirkan jiwa dewa dan menekan kegembiraannya. Kemudian ia membuka celah Heavenspan Dharma Eye-nya, yang memungkinkannya untuk menilai seberapa banyak kemajuan yang telah dicapai dalam membuka tanah leluhur dari luar. Aku punya waktu yang dibutuhkan setengah dupa untuk membakar. Setelah itu, mereka akan membuka tempat ini. Meskipun dia gugup, dia mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya sendiri, lalu melambaikan tangannya untuk menghasilkan tas pegangan. Itu adalah tas memegang Bai Qi. Setelah kematiannya, tanda brandingnya telah memudar, meninggalkan tas tanpa pemilik. Bai Xiaochun dengan cepat mengirim beberapa perasaan surgawi ke dalam untuk mencari-cari, di mana matanya mulai bersinar. Di dalam tas memegang adalah slip tulang yang berisi catatan lengkap. Catatan penelitian Bai Hao, yang sebelumnya telah ditulis di lantai gubuknya, dan kemudian dihapus. Formula untuk nyala api 15 warna. Serta teknik tambahan Bai Hao. Bai Xiaochun sangat gembira, dan bahkan nyaris tidak bisa bernapas lurus. Nilai informasi ini tidak kurang dari jiwa dewa yang baru saja diperolehnya. Rumus untuk nyala api 15 warna sebenarnya sekunder. Yang paling penting dari semua adalah teknik augmentasi Bai Hao, yang berkaitan dengan banyak aspek pencerahan tentang sulap api.
Dengan teknik auguri itu, Bai Xiaochun akan dapat memahami sulap api pada tingkat yang jauh lebih dalam, dan meningkatkan keterampilannya secara dramatis, sama seperti yang ia miliki dengan pengetahuan obat yang ia dapatkan di wilayah Sungai Heavenspan. Bai Xiaochun menyingkirkan tulang itu, dan kemudian melihat sekeliling dengan keteguhan di matanya. Sampai sekarang, dia telah mencapai hampir semua yang dia ingin capai di Bai Clan. Ada beberapa hal lain, tetapi mereka tidak dapat ditangani di sini dan sekarang. Yang paling penting saat ini adalah keluar dari sini dengan aman. Seperti biasa, Bai Xiaochun ingin memastikan bahwa kehidupan kecilnya yang buruk tidak dalam bahaya yang berarti. Setelah dia memastikan itu tidak dalam bahaya yang signifikan, dia akan mengurangi bahaya itu lebih jauh. Pada titik ini, ia bisa dengan mudah menggunakan heks kematian untuk menembus batas-batas tanah leluhur. Bahkan, dia mungkin bisa melewati formasi mantra Grand Clan. Namun, dia masih merasa tidak aman. Bahkan dengan lonjakan Murder Soul di tempatnya, dia menginginkan rencana yang lebih stabil. Aku hanya punya satu kehidupan. Kesalahan sekecil apapun atau rasa percaya diri yang berlebihan, dan saya bisa memancing bencana besar. Setelah mencapai titik ini dalam pemikirannya, dia mengerjap beberapa kali, dan kemudian mengertakkan gigi. Ketika sampai pada kehidupan kecilku yang malang, membuat persiapan ekstra akan selalu bermanfaat. Setelah saya keluar dari tanah leluhur, saya perlu memastikan klan dilemparkan ke dalam kekacauan total. Bahkan, saya juga perlu mengunci Patriark Dewa. Itu akan membuat segalanya lebih aman. Pada saat itu, matanya berkilauan. Ketika sampai pada kehidupan kecilku yang malang, membuat persiapan ekstra akan selalu bermanfaat. Setelah saya keluar dari tanah leluhur, saya perlu memastikan klan dilemparkan ke dalam kekacauan total. Bahkan, saya juga perlu mengunci Patriark Dewa. Itu akan membuat segalanya lebih aman. Pada saat itu, matanya berkilauan. Aku tahu. Jika aku menyebabkan api surga turun ke Bai Clan saat aku pergi, itu pasti akan membuat mereka dalam kekacauan. Bahkan Patriark Dewa harus khawatir tentang melindungi klan. Hatinya juga melonjak karena kegembiraan atas kesadaran bahwa melalui rencana ini sekali lagi akan membuat kedahsyatannya dipajang untuk dilihat seluruh klan. Perasaan bisa pamer sedikit setelah menjaga profil rendah seperti itu menyebabkan kegembiraannya melonjak plus, setiap orang yang memusuhi Bai Clan pasti akan tertarik padaku setelah itu. Terkekeh, dia terbang lurus ke udara. Melihat dia terbang menyebabkan hati para anggota klan di gunung mulai gemetar ketakutan. Demikian pula, anggota klan di luar semua memperhatikan dengan ama. Pada saat ini, Bai Xiaochun merasa sangat senang. Keinginan seumur hidupnya untuk menjadi pusat perhatian tidak pernah sepenuhnya terpenuhi di sekte penangkal sungai, tetapi di sini di Wildlands, itu menjadi kenyataan. Merasa sangat bangga pada dirinya sendiri, dia melambaikan tangannya, menyebabkan sekelompok besar jiwa pendendam terbang keluar dari pagoda penimbunannya. Karena semua anggota klan terlihat kaget, dia kemudian membuat gerakan menggenggam kasual. Seketika tangannya menjadi seperti lubang hitam, yang menyebabkan semua jiwa terbang ke telapak tangannya. Dia menutup jari-jarinya menjadi kepalan, dan kemudian perlahan membukanya untuk mengungkapkan. Lidah api satu warna, di gunung leluhur, banyak mata membelalak kaget dan hal yang sama terjadi di luar di klan. Dia menyulap api, lihatlah betapa lancar dia melakukannya. Itu hanya api satu warna, tapi tetap saja, itu bekerja seketika. Petik 2. Dia menyulap api. Lihatlah betapa lancar dia melakukannya. Itu hanya api satu warna, tapi tetap saja, itu bekerja seketika. Petik 2. Mata para tetua klan melebar, dan untuk Grand Elder dari Hall of Justice, hatinya bergetar karena terkejut. Setelah semua, Grand Elder juga mahir menyulap api, dan langsung bisa melihat banyak hal dari bagaimana santai Bai Xiaochun menyulap nyala api. Tentu saja, Bai Xiaochun belum selesai. Ketika semua orang menyaksikan dengan takjub, dia menyebarkan api satu warna, memberi makan lebih banyak jiwa pendendam ke dalam api. Lalu dengan santai menutup tinjunya. Api 3 warna, api 5 warna, api 7 warna. Dalam sekejap mata, Bai Xiaochun menyulap api 7 warna, mengirimkan panas terik ke segala arah. Terlebih lagi, gerakannya sepenuhnya mulus dan santai. Ahli nujum utama, surga, saya dapat menerima bahwa dia adalah ahli nujum utama, tetapi kecepatan dan akurasi sulap nyatanya sangat tinggi. Petik 2. Apakah saya melihat sesuatu? Satu tembakan. Dalam satu tembakan, ia menyulap semuanya menjadi nyala 7 warna. Petik 2. 608. Biarkan pertunjukan mulai. Bai Hao telah bangkit untuk menjadi terkenal. Dia telah menghancurkan Bai Qi dan mencuri jiwa dewa, membanjiri klan Bai dengan banjir yang takjub. Perwakilan dari 2 klan lainnya tercengang hingga tingkat tertinggi. Adapun utusan dari Giant Ghost City, matanya bersinar terang, dan dia sudah lama mengirimkan berita di rumah tentang apa yang terjadi. Sebelumnya, dia mengira masalah itu sudah berakhir, dia tidak pernah bisa membayangkan pertunjukan itu. Baru saja dimulai, Tuan Ahli Nujum, semua orang biasa mengatakan bahwa Bai Hao adalah sampah klan, seorang anak haram yang sangat rendah sehingga dia tidak layak untuk diperhatikan.
Mereka bahkan mengatakan bakat latennya adalah kualitas terburuk yang mungkin. Tetapi sekarang, yang terendah dari yang terendah telah berlatih kultivasi ke tingkat yang tidak pernah terdengar. Orang-orang mengatakan bahwa dia sama-sama tidak berbakat dalam necromancy. Tapi sekarang, dia menyulap nyala api 7 warna dalam satu gerakan. Jika itu bukan bakat laten, lalu apa itu? Petik 2. Kecuali kalau dia penipu. Petik 2. Namun, bahkan ketika semua orang terguncang karena terkejut, Bai Xiaochun ada di sana di tanah leluhur, belum selesai dengan sulap nyalanya. Gelombang tangannya menyebabkan nyala 7 warna menyebar dan melahap jiwa-jiwa yang lebih pendendam. Metode tepat yang digunakan tidak akan terlihat bahkan oleh ahli nujum biasa, tetapi Grand Elder dari Hall of Justice dan para ahli lainnya semuanya tersentak. Itu. Petik 2. Warna baru bisa dilihat dalam nyala 7 warna saat lautan api menyatu kembali ke telapak tangan Bai Xiaochun. Kemudian dia membuka jari-jarinya untuk mengungkapkan lidah api 8 warna. Itu tentu saja menyebabkan kejutan yang lebih luas, terutama mengingat seberapa lancar Bai Xiaochun melakukan tugas itu. Itu hampir seolah menyulap api 8 warna tidak bisa lebih dari tugas sederhana baginya. Implikasinya menyebabkan mata sesepuh klan menyipit. Namun, mereka cepat melebar lagi seperti api 8 warna menyebar dan kemudian melahap lebih banyak jiwa pendendam, menyebabkan warna lain muncul. Itu sekarang. 9 api berwarna. Sebelum teriakan sok terdengar, Bai Xiaochun dengan santai membuka jari-jarinya, menyebabkan nyala 9 warna meledak ke segala arah. Bahkan ketika dia melayang di sana, dikelilingi oleh lautan api, jiwa-jiwa yang lebih dendam dicurahkan dari pagoda penimbunannya, untuk diserap oleh api 9 warna. Bai Xiaochun menutup tangannya, lalu membukanya. Untuk mengungkapkan api dengan 10 warna di dalamnya. 10 api berwarna, puncak dari peringkat ahli necromancer. Surga, apakah saya melihat sesuatu? Dia beralih dari api 1 warna ke api 10 warna dalam satu gerakan cepat. Bagaimana itu mungkin? Pada saat itu, tidak ada yang bisa menahan tangis karena terkejut. Orang mungkin berpikir bahwa mereka akan mati rasa terhadap situasi ini, tetapi Bai Xiaochun tidak memberi mereka waktu untuk itu. Setiap gerakan yang dia lakukan menikam mereka dengan takjub, membuat mereka tak percaya sampai tak percaya. Namun, banyak dari mereka sekarang menantikan dengan antisipasi apa yang akan terjadi selanjutnya. Saat teriakan takjub terus bergema, Bai Xiaochun melanjutkan pekerjaannya. Mata bersinar terang, dia melambaikan tangannya untuk mengirim api 10 warna yang menyebar ke segala arah. Langit di tanah leluhur terbakar ketika sekelompok besar jiwa pendendam meledak dari pagoda penimbunnya yang seperti kristal. Nyala api menari, menjadi seperti mulut besar yang memakan jiwa-jiwa. Pada saat yang sama, hati para penonton berdebar kencang, mata mereka melotot dan pikiran mereka berputar. Tidak ada yang membutuhkan bantuan untuk memahami bahwa Bai Xiaochun berusaha menyulap api 11 berwarna. Para penatua mulai menahan napas ketika nyala api 10 warna menyapu jiwa-jiwa yang dendam, dan wajah mereka berkedip dengan emosi yang tak terhitung jumlahnya. Para penatua mulai menahan napas ketika nyala api 10 warna menyapu jiwa-jiwa yang dendam, dan wajah mereka berkedip dengan emosi yang tak terhitung jumlahnya. Dapatkah ia? Bisakah dia menyulap nyala berwarna 11? Tanda tanya. Petik 2. Tidak ada jalan. Api 11 berwarna. Itulah ciri khas ahli nujum terestrial. Tidak mungkin Bai Hao dapat menyulap tingkat api itu. Petik 2. Lagi pula, tidak satu pun dari tetua klan lebih tinggi dari pangkat master, dan tidak ada dari mereka yang memiliki harapan untuk maju lebih jauh. Namun, Bai Hao sudah melampaui mereka. Dengan satu langkah lagi, dia akan menjadi ahli nujum terestrial, yang hanya ada 2 di klan saat ini, 2 penatua agung dari Hall of Correction dan Hall of Justice. Bahkan kepala klan berada di peringkat terestrial. Saat ini, dia sedang menatap layar di gerbang batu, jantungnya berpacu dengan kegilaan saat rasa tidak percaya menyapu dirinya. Namun, niat membunuh di matanya hanya meningkat. Tidak masalah jika Bai Hao lebih dipilih daripada dia, jelas dia masih ingin membunuhnya. Nyonya Kai bahkan lebih marah, dengan kebencian berbisa di matanya yang tampaknya berasal dari dunia 9 kata. Mata yang tak terhitung jumlahnya terpaku pada nyala 10 warna, dan semua orang terengah-engah. Saat jiwa-jiwa pendendam dimasukkan ke lautan api, warna lain perlahan-lahan muncul. Pada saat itu, napasnya berhenti. Dan seluruh dunia terdiam. Bai Xiaochun menutup jari-jarinya, menyebabkan lautan api menyatu di telapak tangannya. Kemudian dia membuka tangannya, menyebabkan cahaya yang bersinar memenuhi seluruh tanah leluhur. 11 warna, 11 warna, dia. Dia bukan ahli nujum utama, dia. Petik 2. Dia ahli nujum terestrial, mustahil. Bagaimana ini bisa terjadi? Semua orang di Bai Clan, dari anak-anak ke orang-orang tua, terguncang dengan takjub dan tak percaya. Pangkat terestrial, para tetua klan gemetar, napas mereka datang dengan compang camping ketika mata mereka menonjol keluar dari tengkorak mereka. Apa yang mereka lihat sekarang adalah hal yang paling sulit dipercaya sejauh ini, bahkan lebih sulit dipercaya daripada menonton Bai Hao membunuh Bai Qi.
Rahang kedua tetua agung jatuh, dan pikiran mereka berputar di luar kendali mereka. Tentu saja, yang paling gelisah dari semuanya adalah Nyonya Kai dan kepala klan. Madam Kai berdiri di sana, benar-benar terpana, ekspresi keganasan brutal membeku di wajahnya. Adapun kepala klan, dia merasa seperti pikirannya sedang dihantam oleh ratusan ribu baut kilat, membuatnya tidak mungkin baginya untuk melakukan apapun selain berdiri di sana. Dia tahu bahwa Bai Hao memiliki bakat laten dalam menyulap api. Namun, bakat laten tidak selalu bermanifestasi menjadi tindakan. Tapi sekarang, Bai Hao dengan santai menyulap segalanya dari api 1 hingga 11 warna, meninggalkan kepala klan terguncang sampai ke intinya. Ini tidak mungkin terjadi, dia berdeguk, lehernya memerah karena penghinaan dan keraguan. Hampir seperti api 11 warna itu akan membakar dunianya menjadi abu. Dua perwakilan dari klan besar dan utusan dari Giant Ghost City semuanya terperangah. Di semua negeri yang dikendalikan oleh Giant Ghost City, akan lebih mudah menemukan bulu phoenix atau tanduk kilin daripada menemukan ahli nujum terestrial semudah ini. Akibatnya, mereka semua memikirkan hal yang sama. Sekarang, adalah putra kilin dari klan Bai. Namun, sebelum orang bisa menyelesaikan seruan keterkejutan mereka, Bai Xiaochun sekali lagi melambaikan tangannya, menyebabkan gelombang terakhir jiwa-jiwa pendendam meletus dari pagoda penumpukan jiwanya. Dia sekarang hampir tidak punya jiwa pendendam yang tersisa. Namun, dia sudah cukup untuk mendorong nyala api 11 warnanya ke tingkat berikutnya. Saat nyala api menyebar di sekelilingnya, semua orang yang melihatnya terpana. Dia akan menyulap api 12 warna. Petik 2. Dia sekarang hampir tidak punya jiwa pendendam yang tersisa. Namun, dia sudah cukup untuk mendorong nyala api 11 warnanya ke tingkat berikutnya. Saat nyala api menyebar di sekelilingnya, semua orang yang melihatnya terpana. Dia akan menyulap api 12 warna. Petik 2. Gila, ini benar-benar gila. Petik 2. Mata Bai Xiaochun memancarkan cahaya terang saat dia melihat sekeliling di lautan api. Ketika jiwa-jiwa pendendam menuangkan ke dalam api, fluktuasi yang tidak stabil tiba-tiba muncul. Bai Xiaochun sangat menyadari bahwa yang harus dia lakukan sekarang adalah berhenti menggunakan bantuan klon, dan lautan api akan stabil dan berubah menjadi api 12 warna. Jika dia terus mencoba menyulap nyala api seperti yang dia lakukan sekarang, kemudian hujan api magisnya akan muncul lagi. Dan itulah yang aku inginkan. Gumamnya dengan gigi terkatup. Sebuah gambar hantu muncul, yang merupakan salah satu klonnya. Ketika klon berusaha untuk menekan api, cahaya yang menggetarkan surga, yang menghancurkan bumi menyebar ke segala arah. Cahaya itu begitu terang dan menyilaukan sehingga bahkan orang-orang yang menonton layar dipaksa untuk berpaling, dan tidak dapat melihat tiruan Bai Xiaochun. Bahkan orang-orang di dalam tanah leluhur tidak dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi. Yang bisa mereka lihat hanyalah lautan api 12 warna yang menakutkan. Pada saat yang tepat, gerbang batu yang merupakan pintu masuk ke tanah leluhur akhirnya menyerah pada ketua klan, dan membuka. Waktu untuk mati, Bai Hao. Raung kepala klan. Begitu pintu masuk dibuka, dia melangkah maju. Secara bersamaan, Bai Xiaochun ada di sana di tengah lautan api. Mendongak dia melihat keretakan besar terbuka, mengungkapkan anggota klan di luar tanah leluhur. Dan kepala klan, bersiap untuk melangkah masuk. Pada saat itu, ekspresi kegilaan muncul di wajah Bai Xiaochun. Keberhasilan atau kegagalan semua datang ke ini. Melolong, Bai Xiaochun mengambil langkah maju, membawa lautan api 12 warna bersamanya sebagai. Dia muncul dari tanah leluhur Bai Klan. 609, Sang Patriark bergerak. Dia keluar, dia membawa lautan api 12 warna itu bersamanya. Surga, anggota klan di luar gerbang batu gemetar, terutama mereka yang tidak terlalu dekat dengan gerbang itu sendiri. Wajah mereka pucat seperti kematian, termasuk seorang wanita muda yang adalah orang yang sama Bai Xiaochun temui pada hari pertamanya di klan. Ekspresinya adalah topeng teror putus asa. Semua orang di seluruh klan sekarang melihat gerbang batu. Saat pintu masuk ke tanah leluhur dibuka, kepala klan berteriak dan masuk. Pada saat yang sama, Bai Xiaochun melesat ke lokasi yang sama, membawa lautan api 12 warna bersamanya. Panas dari api menyebabkan wajah kepala klan berkedip. Dia bisa merasakan betapa mengancamnya itu. Namun, tidak ada yang bisa menekan kegilaan di hatinya. Dia baru saja menyaksikan putranya yang tercinta ditebang, dan secara bersamaan menyaksikan seseorang yang dia pandang sebagai sampah, Bai Hao, menjadi terkenal. Bai Hao telah menginjak-injak segala sesuatu yang sayang dan penting bagi kepala klan, dan karena itu, benar-benar mustahil untuk menggambarkan betapa marah dan gilanya dia. Dia ingin membunuh seseorang, orang itu adalah Bai Hao, dan dengan demikian, dia memanfaatkan kekuatan penuh, ledakan dari basis budidayanya, menggunakan kecakapan pertempuran dari tahap jiwa baru lahir untuk menjadi sesuatu seperti pedang tajam yang menusuk ke arah Bai Xiaochun. Mati, kamu yang tidak berbakti. Kepala klan menusuk langsung 12 warna.
Namun, sebelum dia bisa jauh, Bai Xiaochun melambaikan tangannya, menyebabkan kekuatan api yang menghancurkan mendorong kepala klan ke satu sisi. Saat suara gemuruh yang kuat bergema, Bai Xiaochun mengambil napas dalam-dalam dan mengabaikan kepala klan. Sebaliknya, ia mempercepat, menyebabkan segala sesuatu di sekitarnya melambat. Dia bergerak dengan kecepatan yang tidak mungkin digambarkan. Kepala klan telah didorong keluar dari jalannya, dan sekarang, Bai Xiaochun kabur melewatinya, langsung muncul di gerbang batu, di mana dia keluar ke Bai Klan. Saat dia keluar di tempat terbuka, api 12 warna berkobar ke segala arah, menyebabkan langit menjadi merah cerah, dan mengisi daerah itu dengan tekanan dan energi yang membuat anggota Bai Klan terengah-engah. Belum pernah mereka melihat sesuatu yang luar biasa ini. Bukan hanya nyala api itu sendiri yang mengejutkan, tetapi fakta bahwa Bai Xiaochun ada di sana di tengah-tengahnya bahkan lebih mengejutkan. Dia tampak seperti tuan dari semua api. Semua mata tertuju pada Bai Xiaochun saat dia muncul di tengah-tengah klan. Ketika dia melakukannya, 7 atau 8 tetua klan yang berasal dari garis keturunan langsung semua memelototinya dengan niat membunuh, dan kemudian mulai bergerak ke arahnya. Tentu saja, mereka takut lautan api 12 warna. Jadi saat ini, satu-satunya tujuan mereka adalah mengepung dan menangkapnya. Namun, tidak masalah seberapa cepat mereka bergerak, mereka tidak bisa menandingi kecepatan tangan kiri Bai Xiaochun, di mana tiba-tiba muncul 8 slip batu giok. Dia langsung menghancurkan slip batu giok pertama, yang menyebabkan ratusan lonjakan pembunuhan yang dia tanam di seluruh klan meledak secara bersamaan dengan cara dramatis. Ledakan mengguncang ratusan lokasi di klan, menyebabkan formasi mantra defensif, formasi mantra terkuat di seluruh klan, beriak dan mendistorsi. Kemudian, retakan mulai menyebar di permukaannya. Formasi mantra besar akan hancur. Selanjutnya, Bai Xiaochun menghancurkan sisa slip giok, yang langsung menyebabkan kekuatan teleportasi naik di sekelilingnya. Yang mengejutkan, slip batu giok itu semua adalah jimat teleportasi. Semua ini terjadi dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk terbang dari sepotong batu, formasi mantra besar mulai runtuh, dan kekuatan teleportasi memenuhi area itu. Namun, bahkan ketika Bai Xiaochun mulai memudar, para tetua klan terkekeh dengan dingin dan mengirim rasa surgawi Nas Chen Soul mereka keluar, mengunci udara turun dan meniadakan kekuatan jimat teleportasi. Teleportasi sebenarnya adalah taktik yang umum, dan mengingat bahwa ini semua adalah ahli jiwa Nas Chen, sama sekali tidak sulit bagi mereka untuk menyebabkan kekacauan spasial. Teleportasi sebenarnya adalah taktik yang umum, dan mengingat bahwa ini semua adalah ahli jiwa Nas Chen, sama sekali tidak sulit bagi mereka untuk menyebabkan kekacauan spasial. Begitu kekuatan teleportasi Bai Xiaochun terganggu, matanya melebar, dan jantungnya mulai berdebar. Namun, dia telah merencanakan sesuatu seperti ini. Tanpa ragu sedikit pun, dia melemparkan kepalanya ke belakang dan meraung. Bahkan ketika tetua klan Nas Chen Soul menyerang dari satu arah, dan kepala klan menerjang ke arahnya dari dalam tanah leluhur, dia mengambil langkah maju. Dengan langkah itu, ia menggunakan sihir rahasia Hex Kematian, menyebabkan tubuhnya kabur, mengabaikan kekacauan spasial yang disebabkan oleh pembudidaya Nas Chen Soul. Wajah para tetua garis keturunan langsung dan kepala klan semua jatuh secara dramatis. Jenis distorsi spasial yang digunakan oleh Bai Xiaochun adalah sesuatu yang tidak bisa mereka lakukan, terutama mengingat bahwa ia saat ini dikelilingi oleh lautan api 12 warna yang membuatnya benar-benar tidak bisa didekati. Namun, pada saat ketika Bai Xiaochun akan berteleportasi, sebuah dengusan dingin bergema keluar dari katakombe di bawah klan. Itu tidak lain adalah Patriark Dewa yang dikelilingi oleh 7 lilin. Matanya saat ini bersinar terang ketika dia membuat gerakan menggenggam, menyebabkan udara di luar di klan berubah karena kehendak kuat muncul. Itu adalah wasiat yang melampaui kehendak langit, dan mengambil bentuk tangan besar yang mulai menutup di sekitar Bai Xiaochun. Kamu tidak kemana-mana. Tangan itu mengunci segala sesuatu di sekitar Bai Xiaochun ke bawah, dan meskipun itu tidak sepenuhnya mengganggu sihir rahasia Hex abadi, itu memperlambatnya secara signifikan. Seketika, wajah para tetua klan garis keturunan langsung dan kepala klan menjadi liar dengan sukacita. Petik 2. Kepala keluarga, Patriark sedang bergerak, kamu akan mati di luar bayangan keraguan, Bai Hao. Kamu akan mati di luar bayangan keraguan, Bai Hao. Wajah Bai Xiaochun jatuh, namun, dia juga sudah siap untuk hal seperti ini terjadi. Mata bersinar dengan cahaya dingin, dia berteriak, kamu persis seperti yang saya tunggu-tunggu. Bahkan ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia menggerakkan tangannya, menutup jari-jarinya menjadi kepalan yang memaksa lautan api untuk berkumpul di telapak tangannya dan mengambil bentuk api 12 warna. Ketika lautan api mulai bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, laut itu menjadi tidak stabil, dan kemudian tiba-tiba meletus dengan suara menderu yang kuat. Sensasi krisis mematikan meletus dalam tetua klan garis keturunan langsung dan kepala klan. Sebelum salah satu dari mereka bereaksi, lautan api runtuh, menyebabkan suara gemuruh yang memekakkan telinga bergema. RUMBLE. Nyala api 12 warna berkobar selama ratusan meter ke segala arah, membungkus segala sesuatu di jalannya.
Tetua klan dan kepala klan mundur dengan sangat mendesak, tetapi tangan Patriark Dewa tidak dan dalam sekejap mata, melakukan kontak dengan api. Ledakan yang dihasilkan naik ke surga tertinggi. Udara di daerah itu runtuh, dan lautan api lenyap. Tangan ilusi Patriark Dewa bertahan, tetapi jelas dalam kondisi yang buruk karena terus menutup di sekitar Bai Xiaochun. Namun, Bai Xiaochun tidak takut dengan kemampuan surgawi tingkat Deva yang melemah. Tiba-tiba, 3 gambar hantu muncul ketika 3 klonnya melangkah keluar dan menembak ke arah tangan. Melolong, mereka menggunakan semua kekuatan yang mereka miliki untuk melawan. Namun, Bai Xiaochun tidak takut dengan kemampuan surgawi tingkat Deva yang melemah. Tiba-tiba, 3 gambar hantu muncul ketika 3 klonnya melangkah keluar dan menembak ke arah tangan. Melolong, mereka menggunakan semua kekuatan yang mereka miliki untuk melawan. Ledakan, begitu klon kayu menyentuh tangan, darah menyembur keluar dari mulutnya, dan ia berubah menjadi seberkas cahaya hijau yang kembali ke Bai Xiaochun. Namun, tangan itu melambat dan bahkan lebih redup dari sebelumnya. Ledakan, klon airnya berikutnya. Dia menabrak tangan, mengakibatkan sebagian besar tubuhnya dihancurkan. Namun, tangan itu berhenti sejenak, dan semakin redup. Terakhir adalah klon apinya. Alih-alih hanya bertahan, dia mengambil inisiatif untuk menyerang dengan semua kekuatannya. Ledakan, darah menyembur keluar dari mulut klon api saat dia jatuh kembali. Namun, tangan besar itu telah rusak 3 kali berturut-turut, dan sekarang sedikit lebih dari sekadar garis besar. Pada saat itu mengenai diri sejati Bai Xiaochun, semua yang terjadi adalah dia batuk seteguk darah. Setelah menyeka darah dari bibirnya, dia melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa terbahak-bahak. Hanya itu yang bisa kamu lakukan, Deva, saat kata-katanya terdengar. Dia mulai memudar. Jelas dia hanya beberapa saat lagi dari menembus udara dan menghilang. Bab 610, kabur dari klan Bai. Bahkan Patriark Dewa tidak mampu mencegah Bai Xiaochun melarikan diri. Seluruh Bai klan tercengang, termasuk tetua klan dari garis keturunan langsung dan kepala klan, yang semuanya dipukul dengan tidak percaya yang menentang imajinasi. Mereka tahu Bai Hao kuat, tapi dia masih hanya di formasi inti. Terlepas dari kenyataan bahwa Patriark Dewa mereka tidak muncul secara langsung, dan hanya mengirim kemampuan surgawi, dia masih dewa. Karena semuanya telah terjadi dalam waktu yang diperlukan percikan untuk terbang dari sepotong batu, tidak ada dari mereka yang melihat 3 klon Bai Xiaochun melawan kemampuan surgawi itu. Saat Bai Xiaochun memudar dari pandangan, Patriarki Deva duduk dengan wajah muram di ruang rahasianya di katakombe, matanya bersinar dengan dingin yang intens. Kemudian, dia mengulurkan tangan kanannya, menyebabkan tubuhnya yang layu terisi kembali dengan daging dan darah sampai dia terlihat seperti orang normal. Pada saat yang sama, tangan kanannya tampak terdistorsi dengan kekuatan manipulasi spasial, menyebabkan suara gemuruh memenuhi area seperti langit dan bumi yang tampaknya runtuh. Lalu dia melihat ke arah Bai Xiaochun, jelas bermaksud mencoba meraihnya untuk kedua kalinya. Namun, wajahnya jatuh ketika dia menyadari bahwa dia sedang meraih bukan ke Bai Xiaochun, tetapi ke udara tipis. Bahkan ketika dia melakukan itu, seluruh langit di atas Bai Klan berubah merah, dan api mulai turun. Api itu terdiri dari api 12 warna. Begitu hujan api mulai turun, semua orang di klan mulai berteriak dengan khawatir. Hujan api, itu Bai Hao. Dia adalah orang yang menyebabkan hujan api terakhir kali. Hanya memikirkan hujan api 12 warna menyebabkan semua wajah di klan jatuh. Jenis api itu begitu panas sehingga bisa melelehkan batu dan logam, dan sudah mengubah segala sesuatu di daerah itu menjadi tungku virtual. Lebih buruk lagi, formasi mantra besar telah rusak, dan meskipun sudah memperbaiki diri sendiri, itu masih lebih lemah daripada terakhir kali. Selain itu, celah di dalamnya sangat besar sehingga api jelas bisa menembus mereka dan mendarat di klan itu sendiri. Jika api itu mendarat di klan, itu pasti akan merusaknya dengan cara yang sangat signifikan. Korban akan parah. Bahkan jika Patriark Dewa ikut membela klan, dia tidak akan bisa menyelamatkan semua orang. Satu-satunya kesempatan adalah untuk menghentikan hujan api sebelum melewat perisai. Patriark Dewa telah diberikan 2 pilihan, mencegah Bai Xiaochun melarikan diri atau memadamkan api surgawi. Deva hanya bisa dengan percaya diri memilih satu opsi. Jika dia mencoba melakukan keduanya pada saat yang sama, itu dapat dengan mudah menyebabkan bencana besar. Dewa memilih untuk memadamkan api surgawi. Begitu tangannya menempel ke udara tipis, tangan besar lainnya muncul di langit di atas klan. Saat hujan api turun, dia mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Hanya perlu sekejap mata bagi tangan untuk tumbuh secara dramatis dalam ukuran, sampai sepenuhnya 300,000 meter. Nyaman, selain menutupi awan menyala di atas klan, itu juga mengandung Bai Xiaochun dalam bayang-bayang kekuatannya. Jelas Patriark Dewa masih belum menyerah untuk mencoba mencapai Bai Xiaochun. Namun, Bai Xiaochun bukan pembudidaya formasi inti biasa. Dia telah mencapai pendirian Yayasan Heaven Dao, dan juga tahap inti emas surga Dao. Dia memiliki 3 klon jiwa dewa, dan kecakapan pertempuran yang jauh melampaui level formasi inti.
Dia bahkan bisa membantai para ahli tahap awal Naschen Soul dengan mudah. Bahkan, dia juga bisa menahan diri terhadap tahap Naschen Soul pertengahan, dan jika dia menggunakan klonnya, bisa menghancurkan seseorang di tingkat itu. Bahkan, dia juga bisa menahan diri terhadap tahap Naschen Soul pertengahan, dan jika dia menggunakan klonnya, bisa menghancurkan seseorang di tingkat itu. Persiapan yang matang dapat menghasilkan hasil yang mengejutkan, dan itulah yang dilakukan Bai Xiaochun saat ia berjalan menuju tahap jiwa baru lahir. Tepat sebelum tangan melakukan kontak dengannya, dia menghilang, diteleportasi oleh Hex meninggal ke lokasi di luar Bai Clan. Adapun api di atas tangan melakukan kontak dengan mereka, menyapu mereka, hujan dan awan sama. Turun di katakombe, ekspresi Patriark Dewa tidak mungkin lebih sedap dipandang. Beralih untuk melihat ke arah Bai Xiaochun melarikan diri, dia mengangkat kakinya untuk bersiap mengejar. Tapi kemudian, dia melihat api hijau dari 7 lilin, dan menggertakkan giginya. 7 lilin pengunci hidupku telah mencapai tahap kritis. Saya tidak bisa pergi begitu saja. Mengambil napas dalam-dalam, dia duduk bersila lalu mengeluarkan perintah kepada klan. Gunakan kehendak surgawi saya dan kapal-kapal ini untuk melacak Bai Hao. Bawa dia kembali ke sini dalam waktu 7 hari. Sang Patriark Dewa mengirimkan perintah dengan perasaan surgawi, menyebabkan kata-katanya langsung terngiang di benak para tetua klan. Semua tua-tua terguncang, dan dengan cepat menggenggam tangan dan membungkuk ke arah katakombe. Pada saat yang sama, segel yang terbentuk dari indera surgawi terbentuk di pikiran mereka. Tanda penyegelan itu akan membantu mereka menentukan posisi Bai Xiaochun. Bai Xiaochun berhasil melarikan diri, tetapi telah dikejutkan oleh Patriarki Dewa, yang diam-diam mencapnya dengan sedikit kemauan surgawi untuk tujuan melacaknya selain segel indera surgawi. 9 jiwa jatuh dari katakombe. Masing-masing kapal telah ditempa oleh Patriarki Deva sendiri, dan mampu kecepatan yang setara dengan lingkaran besar dari tahap jiwa Naschen. Getaran mengalir melalui kepala klan, dan matanya mulai bersinar dengan niat membunuh yang intens dan kegilaan. Meskipun dia tidak akan berani melanggar perintah Patriark, dia tahu bahwa hanya karena dia harus menangkap Bai Hao tidak berarti bahwa dia tidak bisa menyiksanya sedikit pun dalam proses. Dia sudah memutuskan untuk memastikan putranya yang tidak berbakti tahu bagaimana rasanya mengalami kesakitan sehingga kamu ingin mengakhiri hidupmu sendiri. Menjentikkan lengan bajunya, dia melangkah ke salah satu Soul Ships, lalu menjangkau ke arah aula kuil leluhur. Menjentikkan lengan bajunya, dia melangkah ke salah satu Soul Ships, lalu menjangkau ke arah aula kuil leluhur. Patriark, aku meminta penggunaan panji cepat untuk membantuku menangkap putraku yang tidak berbakti. Izin diberikan. Seketika, seberkas cahaya ungu terbang keluar dari aula kuil, yang berubah menjadi bendera kecil yang kepala klan ambil dari udara. Saya tidak peduli seberapa jauh Anda teleportasi, Anda tidak berbakti, Anda tidak akan bisa melarikan diri dari saya. Menggeram dengan ganas, ia kabur bergerak, menyebabkan suara gemuruh bergema saat ia mengejar Bai Xiaochun. Madam Kai berdiri di tengah kerumunan, gemetar, jantungnya berdebar karena kesedihan dan racun. Bai Hao, kau brengsek, aku akan mengulitimu hidup-hidup. Saya akan memberi makan Anda ke anjing. Aku akan mengekstrak jiwamu dan menyiksamu seumur hidup. Petik 2. Berkat perwakilan dari klan lain dan utusan dari Giant Ghost City, berita tentang gejolak drastis di klan Bai akan segera menyebar. Mudah untuk membayangkan bagaimana, dalam waktu dekat, semua wilayah di bawah kendali Giant Ghost City akan penuh dengan gosip. Meskipun itu merupakan penghinaan besar bagi klan Bai, para tetua dan anggota garis keturunan bantu lainnya hanya mengikuti perintah Patriark dengan setengah hati. Sebaliknya, garis keturunan langsung mengamuk dengan niat membunuh. Setiap orang yang dapat dimobilisasi, dan mulai mencari petunjuk. Tak lama, para ahli garis keturunan langsung yang paling kuat mengejar Bai Xiaochun. Mereka perlu menangkapnya dalam waktu 7 hari seperti yang diperintahkan, dan mudah-mudahan, menggigit rumor sejak awal. Asteris, jauh di dalam lembah yang tidak terlalu jauh dari klan, udara berdesir dan terdistorsi, dan kemudian Bai Xiaochun terbang dengan kecepatan tinggi. Setelah mendarat di tanah, dia terhuyung-huyung beberapa langkah, dan kemudian batuk seteguk darah. Asteris, jauh di dalam lembah yang tidak terlalu jauh dari klan, udara berdesir dan terdistorsi, dan kemudian Bai Xiaochun terbang dengan kecepatan tinggi. Setelah mendarat di tanah, dia terhuyung-huyung beberapa langkah, dan kemudian batuk seteguk darah. Kurasa aku meremehkan para dewa. Pikirnya, menggigil. Kembali di klan, dia telah bertarung dengan gigi. Tetapi sekarang setelah dia sendirian di sini, teror yang dia rasakan akhirnya muncul di wajahnya. Mengambil beberapa napas dalam-dalam, dia menyeka darah dari mulut dan dagunya, lalu melihat sekeliling. Ketakutan yang masih melekat masih menusuk hatinya, namun, dia juga tahu bahwa dia masih memiliki jiwa dewa untuk digunakan jika terjadi keadaan darurat. Berbuat curang, di masa depan, saya pasti tidak bisa begitu impulsif dan percaya pada rencana berisiko. Menggelengkan kepalanya dengan pahit, dia harus mengakui bahwa tindakannya di Bai Clan membuktikan betapa berani dia menjadi. Tetapi kemudian, dia menyadari bahwa pemikiran seperti itu sebenarnya salah.
Ada banyak hal penting di dunia, tetapi kehidupan kecilku yang miskin adalah yang paling penting. Petik 2. Dia memikirkan kembali semua persiapan yang telah dia buat untuk melarikan diri, termasuk paku pembunuhan, jimat teleportasi, heks kematiannya, dan sihir rahasia hujan api. Pengaturan waktunya dalam segala sesuatunya sempurna, namun dia masih lolos dari kematian dengan giginya. Jika salah satu dari persiapannya kurang dalam hal yang paling sedikit, maka dia tidak akan punya pilihan selain menggunakan jiwa dewanya. Namun, meski begitu, dia tidak sepenuhnya dan sepenuhnya percaya diri bahwa taktik semacam itu akan berhasil. Bai Xiaochun, Anda perlu memastikan Anda telah belajar pelajaran Anda. Lain kali Anda berada dalam situasi seperti ini, Anda perlu mempersiapkan lebih teliti lagi. Menarik alkohol roh, ia minum dalam-dalam untuk memulihkan basis kultivasinya, kemudian mengeluarkan slip batu giok untuk melakukan kontak dengan Zhou Yixing dan Li Feng dan minta mereka menunggunya di lokasi yang telah ditentukan. Menimbang bahwa mereka telah membantunya dengan caper di Baiklan, dia cukup yakin dia bisa mempercayai mereka. Namun, dia masih merasa tidak nyaman mempercayai mereka untuk memberitahu mereka di mana dia berada. Akhirnya, dia melihat ke bawah pada roh dewa tipe bumi dalam tasnya yang dipegang, dan matanya bersinar seterang api.